Bab 38 Tulang Roh Eksternal. Tang San menemukan bahwa perubahan di punggungnya tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatan roh. Tampaknya tulang belakang itu sendiri mengandung energi tertentu. Mengikuti 8 tonjolan yang menonjol, cahaya ungu di punggung Tang San juga menjadi semakin jelas. Tiba-tiba, bersama dengan ledakan Tang San yang gemetar, 8 tonjolan akhirnya pecah, 8 bentuk pilar ungu tebal dan padat dengan cepat memanjang dari punggungnya. Jika teman Akademi Shrek Tang San ada di sini sekarang, mereka akan menemukan bahwa kali ini kecepatan pertumbuhan kaki laba-laba jauh lebih cepat daripada terakhir kali. Praktis hanya dalam beberapa kedipan mata, kaki laba-laba telah memanjang setidaknya 1,5 meter. Segera setelah itu, kaki laba-laba itu tiba-tiba memanjang lagi. Dari sambungan ujung pada kaki laba-laba setebal 1,5 meter dan kokoh itu tiba-tiba terlontar 1,5 meter lebih panjang, menunjukkan bagian yang paling tajam. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong, 8 kaki laba-laba di punggungnya secara bersamaan terbuka di kedua sisinya, cahaya ungu kusam berkilauan, seperti 8 lengan besar yang melindunginya di tengah. Di permukaan kaki laba-laba samar-samar terlihat lapisan gas ungu, cahaya ungu bergerak, tampak transparan seperti kristal ungu. Bagus. Grandmaster tersentak kagum, San kecil, kendalikan kaki laba-labamu untuk menusuk pohon, gunakan kekuatan. Meskipun bagi Tang San kaki laba-labanya masih tampak asing, dia masih bisa menembus pohon. Bersandar sedikit, di sisi kirinya kaki laba-laba tiba-tiba melesat keluar. Dengan suara puh, Tang San tercengang menemukan, kaki laba-laba seperti itu tidak menabrak penghalang apapun, dengan mudah didorong ke pohon itu cukup besar sehingga satu orang bisa melingkarkan lengannya di sekelilingnya, dan menembus sisi lain. Adegan yang bahkan lebih mencengangkan terjadi. Seiring dengan kaki laba-laba yang menusuknya, Tang San dan Grandmaster keduanya dengan jelas melihat lapisan ungu diam-diam menyebar dari kaki laba-laba di atas pohon, menyebar luas di batang pohon dengan kecepatan yang menakjubkan. Tidak hanya batang pohon yang cepat menjadi ungu. Dalam sekejap, bahkan dahan dan daun pohon menjadi warna yang sama. Satu persatu daun pohon berjatuhan dari atas. Bahkan sebelum mereka jatuh ke tanah, sudah di udara mereka berubah menjadi gumpalan debu ungu dan menghilang tak terlihat. Dan pohon besar itu mencair lebih seperti es dan salju, begitu saja dengan tenang berubah menjadi bubuk ungu dan larut. Bahkan di tanah di sekitar pohon beberapa semak yang bersentuhan dengan bubuk ungu ini berturut-turut menjadi ungu dan menghilang, dalam jarak beberapa meter, benar-benar berubah menjadi keheningan kematian ungu. Energi samar ditransmisikan di sepanjang kaki laba-laba ke tubuh Tang San. Meskipun energinya tidak banyak, itu sangat berbeda. Terakhir kali setelah Ma Hongjun diracuni dengan menyentuh kaki laba-laba, Tang San juga memiliki perasaan yang sama, hanya saja kali itu bahkan lebih ringan, dan dia juga tidak terlalu memperhatikan. Kali ini sangat jelas. Sepertinya kaki laba-laba itu telah menyerap energi yang terkumpul dari pohon itu dan mengirimkannya ke tubuh Tang San. Debu ungu yang jatuh ke tanah berangsur-angsur menjadi tidak berwarna. Dalam sekejap sudah menyatu dengan tanah, tidak terlihat lagi, dan pohon besar itu seperti tidak pernah ada sebelumnya di sana. Kaki laba-laba Tang San yang didorong keluar masih mempertahankan posisi sebelumnya, tetapi hanya ada udara kosong. Ini sebenarnya. Tang San menatap kaki laba-laba dengan bodoh. Meskipun dia sudah menduga kekuatan serangan kaki laba-laba akan cukup bagus, dia tidak menyangka toksisitas kaki laba-laba ini akan sangat menakutkan. Grandmaster perlahan berjalan di sebelah Tang San, bergerak di sekitar kaki laba-labanya, tampaknya perkiraan saya benar. Little San, kali ini keuntungan Anda adalah yang terbesar. Ini bukan cincin roh ketiga, bahkan kemampuan roh ketiga Spiderweb menahan diri, tapi 8 kaki laba-laba ini, atau mungkin bisa dikatakan, ini adalah tulang roh eksternal. Tulang roh eksternal. Tang San memandang Grandmaster. Grandmaster mengangguk. Tahun-tahun ini saya selalu mengajari Anda cara membedakan binatang roh dan cincin roh, serta metode budidaya roh dan setiap jenis aplikasi, selalu tanpa berbicara tentang pengetahuan yang berkaitan dengan tulang roh. Ini terutama karena saya tidak pernah berpikir Anda bisa melakukannya, bersentuhan dengan tulang roh begitu awal. Tampaknya, sekarang adalah waktunya untuk memberimu kuliah yang berkaitan dengan misteri tulang roh. Mengatakan ini, pertama-tama mari kita bicara tentang apa itu tulang roh. Atas indikasi Grandmaster, Tang San mengendalikan kekuatan rohnya untuk menarik 8 kaki laba-laba di dalam tubuhnya. Sama seperti terakhir kali,
Menarik kaki laba-laba ini menghabiskan sejumlah besar kekuatan roh Tang San, sangat berbeda dari melepaskannya. Grandmaster dengan tegas berkata, tulang roh adalah jenis hal yang sangat tidak biasa. Orang mungkin mengatakan, itu adalah sesuatu yang paling diharapkan Master Roh dapatkan dalam mimpi mereka. Agak analog dengan cincin roh, tulang roh juga berasal dari binatang roh. Tetapi mereka juga memiliki perbedaan besar dari cincin roh. Pertama, kemungkinan tulang roh muncul hanya 1 dalam 1000, atau bahkan kurang, secara umum, hanya dengan kekuatan yang sangat hebat, dan juga ketika keadaan membunuh binatang roh memiliki beberapa keadaan khusus apakah mungkin tulang roh muncul setelah pembunuhan, sama sekali tidak seperti bagaimana cincin roh akan muncul dari setiap binatang roh. Akibatnya, tulang roh menjadi sangat tidak biasa, dan sangat berharga. Perbedaan lain antara tulang roh dan cincin roh adalah tidak memerlukan cincin roh seperti itu bagi siapapun yang membunuh binatang roh untuk menggunakannya. Setelah mendapatkan tulang roh, mereka bahkan dapat ditukar. Apakah kamu masih ingat? Aku sudah memberitahumu sebelumnya, kamu harus sebisa mungkin menghemat uang. Tujuannya adalah untuk di masa depan di tempat yang agak aneh membeli tulang roh yang Anda butuhkan. Tulang roh apapun, bahkan jika itu tulang roh biasa, masih sangat mahal. Apalagi mereka kekurangan pasar. Petik 2. Tang San berkata, lalu bagaimana seharusnya tulang roh digunakan? Maksudnya adalah, 8 kaki laba-laba di punggungku ini adalah 8 tulang roh. Mendengar kata-kata Tang San, Grandmaster tidak bisa menahan senyum. Jangan serakah. Apalagi 8 tulang roh, untuk dapat memiliki 1 tulang roh sudah sangat beruntung. Belum lagi kamu masih menjadi tulang roh eksternal. Nilainya praktis sebanding dengan tulang roh kelas 1. Tulang roh Anda ini adalah tulang belakang, tentu saja, juga terkait dengan 8 tulang rusuk. Efeknya justru menyimpan racun laba-laba setan berwajah manusia yang kamu bunuh, selanjutnya menduplikasi 8 kaki laba-labanya dan kemudian mengintegrasikannya dengan kemampuanmu sendiri, berkembang menjadi 8 kaki laba-laba yang sekarang ini. Cincin roh Man-Face Demon Spider yang digabungkan dengan roh Anda agak mempromosikan semua aspek tubuh Anda. Toksisitas Blue Silver Grace juga meningkat banyak. Tapi, bagaimanapun juga, itu bukanlah racun dari Man-Face Demon Spider itu sendiri. Tapi 8 kaki laba-laba Anda berbeda. Tidak hanya memiliki racun Man-Face Demon Spider, bahkan masih menimbulkan variasi tertentu. Baru saja Anda juga melihat efek korosifnya yang sangat kuat. Jika ini menembus tubuh manusia, apa yang akan terjadi? Grandmaster berbicara tentang ini, seluruhnya tampak agak bersemangat, San kecil. Saya bertanya, berapa banyak cincin roh yang paling bisa diperoleh oleh guru roh? Tang San berkata, 9, mendapatkan 9 adalah batasnya, itu adalah judul Douluo. Grandmaster mengangguk, lalu jika setiap orang memiliki 9 cincin roh, selanjutnya perbedaan usia dapat diabaikan, bagaimana Anda memutuskan siapa yang lebih tangguh? Tang San merenung, dan berkata, itu tergantung pada apa semangat kedua belah pihak, seberapa baik kontrol mereka, juga tergantung pada rasio pengalaman tempur yang sebenarnya dari kedua belah pihak, semua hal yang disatukan dapat memutuskan siapa yang sedikit lebih kuat. Grandmaster mengangguk, berkata, kamu benar. Kamu dengan jelas mengingat hal-hal yang aku ajarkan padamu. Kemudian, sekarang aku dapat memberitahumu, dalam keadaan di mana kedua belah pihak sama, jika satu orang memiliki tulang roh, maka, semuanya yang baru saja kamu katakan tidak perlu dihitung, karena guru roh yang memiliki tulang roh memiliki keunggulan mutlak. Ah, tulang roh memiliki efek yang luar biasa. Tang San agak terkejut melihat Grandmaster. Grandmaster mengangguk, berkata, cincin roh menambah kemampuan roh. Meskipun juga sedikit meningkatkan kemampuan guru roh itu sendiri, tujuan utama mereka adalah untuk menambah kemampuan roh. Tetapi tulang roh terjadi sebaliknya. Tulang roh mungkin tidak menambah kemampuan, tapi peningkatan pada Spirit Master itu sendiri sangat luar biasa. Bahkan yang lebih penting, kemampuan pertumbuhan yang dimiliki tulang roh membuat mereka bahkan lebih berharga daripada cincin roh. Kemampuan yang ditambahkan cincin roh semuanya akan meningkat seiring dengan pertumbuhan kekuatan roh, ini yang kamu kenal. Tapi kamu juga harus tahu, batas usia cincin roh akan membatasi pertumbuhannya. Bahkan jika itu adalah gelar Douluo peringkat ke-90 atau lebih tinggi, kemampuan cincin roh pertamanya masih tidak akan tumbuh ke tingkat yang cukup tangguh, prinsip ini, tetapi tulang roh berbeda. Tulang roh tidak akan dibatasi oleh usia binatang roh mereka,
dan hanya akan berkembang seiring dengan kekuatan guru roh itu sendiri. Dengan kata lain, semakin awal tulang roh diperoleh, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk berevolusi. Tang San berkata, tubuh seseorang memiliki begitu banyak tulang, jika seseorang dapat menyerap banyak jenis tulang roh itu ke dalam dirinya sendiri, bukankah itu akan menjadi perubahan yang tak terhitung jumlahnya? Grandmaster menggelengkan kepalanya, berkata, meskipun ada banyak tulang di tubuh seseorang, mereka dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih besar. Oleh karena itu, secara umum, seseorang juga hanya mampu menyerap beberapa jenis tulang roh, 4 anggota badan, kepala dan batang tubuh, dengan kata lain, orang biasa akan mampu menyerap 6 tulang roh, seperti seorang guru roh mampu menyerap 9 cincin roh. Kualitas tulang roh serta efeknya pada guru roh, terutama tergantung pada bagaimana awal mereka diserap dan apakah sifat mereka kompatibel. Tang San tiba-tiba mengerti, lalu tulang roh yang saya dapatkan dari laba-laba setan berwajah manusia ini tidak diragukan lagi cocok dengan saya, milik kelas tulang roh batang tubuh, kan? Apa yang kamu katakan pertama kali sangat benar. Metode tulang roh paling cocok untukmu, tepatnya diperoleh dari binatang roh yang sama dengan salah satu cincin rohmu. Tapi tulang rohmu ini bukan bagian dari kelas batang tubuh, itu sebabnya saya mengatakan itu adalah tulang roh eksternal. Tang San dengan penasaran bertanya, lalu apa itu tulang roh eksternal? Grandmaster dengan sangat sabar menjelaskan, tulang roh eksternal adalah semacam keberadaan ajaib, keberadaan khusus selain dari 6 kelas utama tulang roh. Jika berbicara tentang kemungkinan tulang roh umum muncul dari binatang roh sebagai 1 dari 1000, maka, kemungkinan munculnya tulang roh eksternal bahkan tidak 1 dari 10.000. Selain itu adalah prasyarat untuk menyerap tulang roh eksternal, Anda harus terlebih dahulu menyerap cincin roh dari binatang roh yang berasal dari tulang roh ini. Apa yang kita sebut tulang roh kelas batang tubuh biasanya menunjukkan tulang dada. Tapi tulang roh yang kau serap ini bagaimanapun juga adalah tulang belakang. Dari apa yang saya amati sebelumnya, saya dapat menyimpulkan bahwa itu adalah tulang roh eksternal. Nak, tahukah Anda, di dunia guru roh, bagi guru roh, hal-hal yang paling berharga memiliki peringkat, yang disebut peringkat impian guru roh. Di dalamnya, tulang roh eksternal selalu menempati tempat kedua peringkat mimpi guru roh. Kedua setelah peringkat pertama, keberadaan cincin roh 100.000 tahun yang hampir mustahil. Grandmaster menggunakan metode yang paling mudah dipahami untuk memberitahu Tang San betapa berharganya 8 kaki laba-laba yang mengerikan ini. 8 kaki laba-laba ini benar-benar sangat tangguh. Tang San tidak bisa membantu tetapi diam-diam ragu. Grandmaster telah berbicara begitu banyak, mulutnya agak kering, ini cuaca pagi, pertama-tama kenakan pakaian Anda. Ingat, apa yang saya katakan hari ini tentang tulang roh eksternal, Anda tidak boleh memberitahu orang lain. Meskipun tulang roh eksternal bisa, jangan diserap seperti tulang roh biasa, seperti kata pepatah, pohon yang paling menonjol di hutan, pasti akan dirusak oleh angin. Semakin sedikit orang yang tahu Anda memiliki tulang roh eksternal, semakin baik, untuk menghindari seseorang datang mengejarmu karena cemburu. Tang San mengenakan pakaiannya, bertanya kepada Grandmaster, Guru, lalu apa gunanya tulang roh eksternal saya? Grandmaster berkata, apa kegunaan konkretnya? Aku tidak bisa mengatakannya saat ini. Aku harus mempelajarinya sebentar untuk mendapatkan pemahaman yang jelas. Mulai hari ini, menambah tugas kultivasimu, kemudian secepat mungkin menguasai penggunaan tulang roh luar. Dari melihat kondisinya sekarang, tulang roh luar ini memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat, tidak hanya menusuk, tetapi juga toksisitas yang ekstrim. Jika pikiranku benar, maka kamu seharusnya bisa mengendalikan racun di kaki laba-laba. Mungkin melepaskan sesuai dengan niatmu. Pada saat yang sama, dengan panjang 8 kaki laba-laba itu, tidakkah kamu memikirkan bagaimana menggunakannya untuk bergerak alih-alih sepasang kakimu? Tang San adalah orang yang cerdik, dengan Grandmaster mengangkat poin yang langsung dia pahami. Jika seperti itu, tidak hanya kecepatan yang akan meningkat, tetapi juga efek medan pada kecepatan gerakan akan berkurang secara substansial. Grandmaster tersenyum sedikit, berkata, oleh karena itu, 8 kaki ini memberi Anda kemampuan untuk bergerak tanpa hambatan oleh medan. Adapun keuntungannya, Anda selanjutnya akan melihat lebih banyak kejutan. Selanjutnya, itu masih akan berkembang seiring dengan setiap kali Anda memajukan roh cincin. Kekuatannya bahkan akan melebihi imajinasi Anda, dengan itu,
Anda saat ini sudah memiliki kesempatan ketika melawan lawan dalam perbedaan peringkat 10. Selain itu, karena tulang roh eksternal jarang terjadi, hanya jika Anda memberitahu mereka sendiri apakah ada yang tahu 8 ini kaki laba-laba adalah tulang roh, kebanyakan hanya akan percaya bahwa itu adalah salah satu manifestasi dari rumput perak biru Anda. Lagi pula, terlepas dari kekerasannya, bagian luarnya masih sangat mirip dengan rumput perak biru. Adapun untuk nantinya bisa mengendalikan derajat apa itu terwujud tergantung pada usaha Anda sendiri. Jika Anda dapat membiarkan 8 kaki laba-laba itu menjadi seperti 8 tombak yang sangat beracun bergerak seperti jari-jari tangan Anda sendiri, orang dapat membayangkan sampai sejauh mana Anda kekuatan bertarung akan tumbuh. Ketika Tang San dan Grandmaster kembali ke Akademi Shrek, langit sudah cerah. Grandmaster hari ini telah mengatakan banyak hal yang berkaitan dengan tulang roh. Meskipun itu hanya gambaran umum, Tang San masih harus secara bertahap mencerna informasi ini. San kecil, pergilah sarapan. Mulai hari ini, aku akan mengatur ulang rencana kultivasi untukmu. Tang San mengangkat kepalanya untuk melihat Grandmaster. Guru, maukah kamu pergi? Baginya Grandmaster memberinya metode kultivasi yang direncanakan, mungkin karena dia harus pergi. Hatinya tidak bisa membantu tetapi jatuh. Grandmaster tersenyum sedikit, berkata, tenanglah. Guru tidak pergi. Saya masih khawatir masalah akan muncul saat Anda berlatih dengan tulang roh eksternal Anda. Tulang roh eksternal ini sudah menjadi bagian dari tubuh Anda, sepenuhnya menyatu dengan tulang belakang Anda. Jika masalah muncul, sangat mungkin itu berakibat fatal. Oleh karena itu, saya hanya bisa tetap di sini. Guru tidak akan pergi. Itu benar-benar hebat. Begitu Tang San mendengar Grandmaster tinggal dan membimbing kultivasinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gembira. Wajah Grandmaster mengungkapkan suasana antisipatif. San kecil, tahukah Anda, saat ini saya sangat ingin melihat penampilan Anda dalam 20 tahun. Keputusan saya untuk tetap tinggal juga bukan hanya untuk Anda. Masih ada teman akademi Anda. Anda masing-masing dapat digambarkan sebagai jenius. Jika Anda tidak memiliki metode kultivasi yang sesuai, bukankah itu akan sia-sia? Meskipun Flander memiliki banyak pengalaman dalam kultivasi, dalam banyak detail dia masih belum cukup baik. Saya harap mulai dari sini Anda akan dapat menjadi kelompok yang tangguh. Oleh karena itu, mulai sekarang saya harus menggunakan metode kultivasi yang paling halus untuk membimbing Anda. Bagi Tang San, alasan Grandmaster tinggal sama sekali tidak penting. Poin kuncinya adalah dia telah memutuskan untuk tinggal, ini saja sudah cukup. Pasangan guru dan murid mencapai ruang makan akademi. Entah itu karena terburu-buru kemarin terlalu melelahkan, meski saat ini sarapan di ruang makan sudah disiapkan, tidak ada satu jiwa pun yang terlihat. Tang San buru-buru menyendok 2 mangkuk bubur untuknya dan Grandmaster masing-masing. Akademi Shrek tidak kaya, jadi sarapan secara alami tidak akan mewah. Sarapan hari ini sangat sederhana, roti kukus, sepiring sayur, bubur, dan 1 butir telur untuk setiap orang. Melihat Tang San membawakan sarapannya, Grandmaster mengerutkan kening. Flander memberimu ini untuk dimakan. Wajah kaku Grandmaster tampak agak menyeramkan. Tang San berkata, ini sudah sangat enak. Ah, roti kukus sampai kamu kenyang. Dibandingkan dengan masa kecilku itu jauh lebih baik. Sebuah lelucon. Grandmaster menyisihkan roti kukus di tangannya, amarah meluap, karakternya tegas seperti biasa. Bagimu anak-anak yang sedang tumbuh sekarang adalah waktu yang penting. Tubuh adalah modal semangat. Tanpa tubuh yang baik, bagaimana kamu bisa bertahan dengan kultivasi yang intens? Sarapan ini cukup untuk orang-orang seusiaku dan Flander, tetapi bagi kalian anak-anak itu masih jauh dari cukup. Sementara Grandmaster semakin marah, suara malas Flander mencapai mereka dari luar. Saya berkata, Grandmaster, tidak apa-apa bagi Anda untuk berbicara seperti ini, Anda juga tahu anak-anak ini sedang tumbuh. Apakah Anda tahu berapa banyak yang mereka makan dalam satu hari? Membeli makanan lezat yang eksotis di kota Suotuo, bagaimana mungkin kondisi keuangan akademi mengizinkan saya untuk memberi mereka makanan mewah untuk dimakan? Jika Anda ingin mensponsorinya, saya tidak keberatan. Bersamaan dengan suara itu, Flander masuk dari luar. Melihatnya, kulit Grandmaster agak mereda, tidak peduli kesulitan akademi. Karena saya telah memutuskan untuk tinggal, sebagai guru di sini, saya benar-benar tidak dapat membiarkan anak-anak menderita. Flander, beri saya wewenang penuh untuk menangani masalah ini. Mulai sekarang apa masing-masing makanan anak-anak ini, serahkan pada kebijaksanaan saya.
Flender tertawa dalam hatinya, kenapa, Xiao Gang, kamu memutuskan untuk tinggal? Grandmaster mengangguk, apakah itu untuk Tang San, atau untuk monster kecil yang Anda rekrut ini? Saya telah memutuskan untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Dalam 2 hari ini saya juga dengan mudah mengetahui tentang metode pengajaran Anda saat ini. Ada banyak area yang harus diperbaiki. Hari itu Anda berkata kepada saya, selama saya ingin tinggal, Anda akan memberi saya otoritas. Benar. Flender sangat memahami Grandmaster. Melihat penampilannya, dia sudah mengerti tekad besar kakaknya ini. Meskipun tidak ada yang terlihat di wajahnya, di hatinya sudah mekar keceriaan. Pengetahuan teoretis Grandmaster, itu bisa tak tertandingi di bawah surga. Segera, karena takut Grandmaster akan berubah pikiran, dia segera dengan senang hati berkata, tidak masalah, Anda hanya perlu memberitahu saya terlebih dahulu apa yang Anda lakukan. Guru akademi akan mengikuti alokasi Anda. Tentu saja, jika Anda perlu menghabiskan uang, kamu harus memberitahuku terlebih dahulu. Situasi keuangan akademi masih kurang dibandingkan dengan imajinasimu. Grandmaster sedikit mengernyit, berkata, saya tahu orang-orang Anda ini semua bangga dan menyendiri sesaman, tetapi tidak bisakah Anda fleksibel dalam beberapa cara untuk meningkatkan pendapatan? Flender menatap kosong, tertawa terlepas dari dirinya sendiri, seseorang yang kaku sepertimu masih tahu fleksibilitas. Tatapan lembut Grandmaster memandang Tang San di sisinya, untuk anak-anak ini, apa itu sedikit fleksibilitas? Flender tertawa, baiklah, selama itu tidak melanggar doktrin integritas saya, Anda bisa sefleksibel yang Anda inginkan. Setelah sarapan, bel berbunyi tepat waktu, semua siswa berkumpul di halaman akademi. Hari ini tampak sangat ramai, tidak hanya 2 kepala Flender dan Zhao Wuji yang datang, selain itu Grandmaster dan beberapa guru akademi lainnya juga semuanya tiba di halaman. Selain 2 kepala, akademi awalnya masih memiliki 3 guru, 3 bertanggung jawab atas 3 ujian masuk. Tang San hanya mengenal salah satu dari mereka, lelaki tua yang pada waktu itu menggunakan roh tongkat untuk menakut-nakuti banyak orang. Bagus. Semua orang hadir. Selanjutnya saya memiliki beberapa hal untuk diumumkan. Flender berjalan di depan ke-7 siswa itu, tatapannya dengan sungguh-sungguh menyapu ke-7 siswa itu. Pertama, saya akan memberi Anda 4 siswa yang baru tiba pengenalan guru akademi. Berbicara, Flender menunjukkan yang Tang San sudah temui, lelaki tua roh staf panjang. Ini adalah guru Li Yusong, tongkat pola naga roh. Kaisar roh peringkat 63. Menunjukkan pria kedua, bahkan lebih tua, tampaknya lebih dari 70 tahun, mengatakan, ini adalah Lu Jibin, roh bintang Luo Catur, Kaisar roh peringkat 66. Guru terakhir sedikit lebih muda dari 2 guru sebelumnya, tampaknya hampir sama dengan Flender. Ini Sao Xin Sao, Spirit Sweet Pea, 70 Spirit Sage peringkat pertama, Spirit Master Sistem Makanan. Guru Sao adalah salah satu Spirit Master Sistem Makanan yang saya tahu, benar-benar berada di peringkat 5 kekuatan teratas. Jika 2 guru pertama tidak cukup mencengangkan, maka, sistem makanan peringkat 70 pertama Spirit Sage muncul membuat 4 siswa yang baru tiba secara bersamaan terkejut. Guru itu Sao tidak terlihat tinggi, hanya kira-kira sama dengan Xiao Wu yang berusia 12 tahun, bahkan sedikit lebih pendek. Mata kecil, hidung besar, tidak menarik, tapi siapa yang menyangka, dia secara tak terduga adalah Master Roh Sistem Makanan berperingkat tinggi. 70 sistem makanan peringkat pertama Spirit Sage. Apakah itu di Aula Roh atau klan Master Roh manapun, itu akan menjadi peringkat yang dihormati di mana saja. 3 guru setelah pengenalan Flender mengangguk ke arah para siswa. Masing-masing, wajah guru pertama Li adalah kayu, guru kedua yang diikuti Lu tersenyum. Akhirnya guru Sao itu, ekspresi wajahnya agak aneh. Tatapannya selama ini jatuh pada Oscar, tatapannya bahkan agak obsesif. Akhirnya, Flender berjalan di sebelah Grandmaster, memegang bahu Grandmaster, berkata, terakhir ini, saya harus hati-hati memperkenalkan kepada semua orang. Dia, tepatnya mengandalkan penelitiannya, tiba di 10 kompetensi roh agung, dianggap sebagai yang terbaik dalam teori roh, guru roh paling bijaksana, pada saat yang sama juga guru Tang San, Tuan Yu Xiaogang. Tentu saja, dia juga adalah kakak laki-laki saya. Kami sudah saling kenal selama beberapa dekade. Mungkin Anda tidak akan mengerti terlalu jelas dengan mendengar namanya, tapi saya pikir Anda semua harus mendengar gelarnya, Anda bisa memanggilnya Grandmaster.
Mendengar kata Grandmaster, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terguncang, menatap satu demi satu beralih ke Tang San, bahkan jika mereka tidak tahu tentang Grandmaster, tetapi mampu mengajar murid yang luar biasa seperti Tang San, bagaimana dia bisa? Bukan guru yang hebat. Tang San juga agak heran. Sebab, ini masih pertama kalinya dia mempelajari nama Grandmaster. Grandmaster belum pernah mengucapkannya sebelumnya, dia secara alami juga tidak bertanya. Ternyata gurunya bernama Yu Xiaogang. Flender berkata, mulai hari ini, Grandmaster memiliki wewenang penuh atas Anda para guru dan siswa, kami semua akan berkoordinasi dengan Grandmaster. Anda baru saja kembali kemarin, saya pikir semua orang masih relatif lelah. Hari ini Anda memiliki liburan 1 hari. Besok kelas akan dilanjutkan lagi. Kali ini di hutan besar Stardow, kami memiliki 3 orang yang mencapai alam penatua roh. Masih belum menembus peringkat ke-30 Ning Rongrong, Ma Hongjun dan Zhu Zuqing, Anda juga harus bekerja keras, berusaha untuk menyalip kecepatan orang lain. Grandmaster, apa yang harus kamu katakan? Penyelidikan terakhir diarahkan pada Grandmaster. Grandmaster mengangguk, wajah kaku seperti biasa, melihat 7 siswa yang berkumpul, dengan acuh tak acuh berkata, Akademi hanya memiliki 7 siswa. Menurut pendapat saya, Anda juga satu entitas. Saya telah melihat catatan Anda. Nanti saya akan menyusun beberapa metode pendidikan terfokus. Selain koordinasi, saya tidak ingin mendengar suara yang berbeda. Siapapun itu, saya akan memperlakukan semua orang secara setara. Karena Anda adalah siswa Akademi Monster, Anda pasti lebih mengerikan daripada Master Roh biasa. Selanjutnya membuat semua orang ketika berbicara tentang Anda hanya memikirkan kata, monster. Mulai sekarang, Anda bertuju tidak akan seperti sebelumnya dipecah menjadi bagian awal dan peringkat tinggi, tetapi menjalani pendidikan yang sepenuhnya terpadu. Saya akan memberi peringkat Anda berdasarkan usia. Pertama, Dai Mubai. Kedua, Oscar. Ketiga, Tang San. Keempat, Ma Hongjun. Kelima, Xiao Wu. Keenam, Ning Rongrong. Ketujuh, Zhu Zuqing. Tatapan Grandmaster menyapu semua orang, bagus. Kamu bisa bubar sekarang. Berkumpul di sini besok pagi. Selain itu, aku tidak ingin melihat siapapun absen saat sarapan. Kalau tidak, kamu akan menerima latihan khusus. Istirahat selama 1 hari tentu saja baik, namun kedatangan Grandmaster juga membuat para siswa agak penasaran dan khawatir. Tatapan mengikuti para guru berturut-turut pergi, Oscar berdiri di sisi Tang San, berkata dengan suara rendah, San kecil, tampaknya gurumu ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Dekan Flender. Ah. Tang San tersenyum sedikit, berkata, pekerjaan guru selalu teliti, selama semuanya dilakukan dengan ketat sesuai dengan instruksinya tidak akan ada masalah. Dai Mubai tersenyum berkata, selain aku dan Ao kecil, kalian berlima semua seumuran, aku tidak berharap San kecil menjadi 3 kecil, dan Wu kecil menjadi 5 kecil. Ini adalah kebetulan yang tak terduga. Fatih tersenyum nakal, berkata, 3 adik perempuan, mari kita dengar kamu mengatakan saudara keempat. Xiao Wu menatapnya dengan dingin, mengulurkan tangannya, berkata, tidak masalah, bawakan aku amplop merah, aku akan mengatakannya segera. Fatih menatap kosong, ini. Ning Rongrong memotongnya pendek, gemuk, selama kekuatanmu bisa menandingi saudara ketiga, aku akan memanggilmu seperti itu. Zhu Zuqing adalah yang paling ringkas. Menatap Ma Hongjun dengan tatapan dingin, hanya mengucapkan 2 kata, buat aku. Biarkan saja, aku akan bertahan. Fatih dengan agak murung melambaikan tangannya. Apakah tidak ada seseorang yang pergi ke kota? Sama sekali tidak mudah untuk mendapatkan hari istirahat. Aku akan berjalan-jalan di kota Suotuo. Dai Mubai menahan diri untuk hari ini juga agak melelahkan, namun melalui perjalanan ke Stardow Great Forest, hubungan antara dia dan Zhu Zuqing dengan susah payah agak mereda, tentu saja dia tidak akan merusak citranya yang baru saja terbentuk. Mengangkat kepalanya untuk menatap langit, penampilannya seperti itu tidak menjadi perhatiannya. Oscar menguap, tidak akan, aku akan kembali tidur. Akhirnya di peringkat ke-30, di masa depan aku bisa sedikit menganggur. Ketiga gadis itu memelototi Ma Hongjun. Mereka jelas tahu Fatih ini pergi ke kota bukanlah hal yang tidak bersalah. Saat itu, Tang San tiba-tiba berbicara, aku akan pergi bersamamu. Mata si gendut menjadi cerah, diam-diam melirik Xiao Wu yang ekspresinya sedikit berubah. San tua, kamu juga tercerahkan. Tang San menatap kosong,
Apa yang tercerahkan? Aku harus pergi mencari bengkel dan melihat apakah aku bisa menyewa 2 pekerja besi untuk membuat beberapa hal. Kalau tidak, aku harus melengkapi kalian masing-masing dengan kekuatanku sendiri. Itu akan memakan waktu selamanya. Ah. Ning Rongrong terkikik, aku tahu saudara ketiga tidak akan sekotor kamu. Ekspresi Xiao Hu diam-diam pulih menjadi normal, aku akan pergi denganmu. Tang San menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, berkata, biarkan saja. Aku akan pergi sendiri. Kali ini kamu juga sangat menderita. Beristirahatlah di akademi. Aku akan kembali dengan sangat cepat. Xiao Hu tidak bersikeras, mengangguk setuju. Fatih dengan sedih menatap Ning Rongrong, siapa yang kamu sebut kotor? Saya sedang menyelesaikan masalah api jahat, ini dengan izin khusus dekan. San kecil, kita akan pergi. Tang San berkata dengan senyum masam, suatu saat itu San tua, yang lain San kecil, tidak bisakah kamu memilih satu? Fatih tersenyum nakal, berkata, kalau begitu aku akan tetap memanggilmu San kecil, kamu hanya 2 bulan lebih tua dariku, itu saja. Ayo pergi. Dia tampaknya sudah agak tidak sabar, menarik Tang San menuju pintu keluar akademi. Melihat 2 orang yang pergi, Ning Rongrong berbisik di telinga Xiao Wu, apakah kamu tidak takut San kecilmu akan disesatkan oleh Fatih? Jika itu aku pasti akan mengikuti. Xiao Hu tersenyum sedikit, berkata, laki-laki selalu membutuhkan sedikit kebebasan. Selain itu, aku sama sekali tidak yakin San kecil bisa dipimpin kemanapun oleh Fatih. Ning Rongrong berkata sambil tersenyum, lihatlah dirimu, sangat bangga pada dirimu sendiri. Pasangan dekat yang mengharapkan cinta adalah aku, pelayanmu, berharap untuk kakak dan adik. Wajah menawan Xiao Hu memerah, mengangkat tangannya untuk menggaruk ringan ketiak Ning Rongrong. Jangan bicara omong kosong. Aku dan San kecil memiliki hubungan saudara. Ning Rongrong terkekeh, menggoda sambil berlari menuju asrama, baiklah, kamu tidak perlu memamerkannya. Aku tahu kamu bersaudara. Jenis saudara yang lebih intim daripada saudara-saudara. Mengganggu. Xiao Hu tidak pernah cukup ramah untuk menderita kerugian, langsung tertawa dan mengejar. Kedua gadis itu berada di asrama yang sama, tentu saja juga berlari ke arah yang sama. Oscar menguap dan kembali ke asrama. Tatapan Dai Mubai kemudian jatuh pada Zhu Zuqing. Zhu Zuqing mengangkat kepalanya untuk meliriknya, aku akan berkultivasi. Selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi. Dai Mubai dengan satu langkah besar menghalangi jalan Zhu Zuqing, tidak bisakah kita mengobrol dengan baik? Aku ingat, kamu tidak seperti ini sebagai seorang anak. Wajah Zhu Zuqing menunjukkan seringai, kalau begitu. Apakah kamu masih seperti ketika kamu masih kecil? Kembar, Dengan mendengus dingin, dia berbalik dan berjalan pergi. Meskipun dia berbicara sedikit lebih dari beberapa hari yang lalu, gerbang yang terikat es itu masih dengan tegas menolak Dai Mubai. Melihat kepergian cepat Zhu Zuqing, Dai Mubai tidak mengejarnya. Di wajahnya menunjukkan senyum masam, jangan bilang ini pembalasan yang pantas untukku. Tidak kusangka aku, Tuan Muda Dai yang terhormat, akan mengalami hari seperti itu, ai. Retribusi. Mungkin itu benar-benar pembalasan. Dai Mubai tidak pernah berbicara dengan orang lain tentang hubungan antara dia dan Zhu Zuqing, tetapi jika tidak ada hubungan di antara mereka, bahkan jika Zhu Zuqing bahkan lebih cantik, bagaimana macan putih mata jahat yang selalu arogan akan merendahkan suaranya, seperti ini. Kota Suotuo. Sesampai di kota, Fatih dengan cepat meninggalkan Tang San, akan menyelesaikan masalah api jahatnya. Dalam perjalanan dia secara alami berkali-kali membujuk Tang San, berharap untuk menariknya sesat. Namun Tang San jelas memiliki tekad yang kuat, tanpa ada yang mengganggunya. Kesenjangan dengan kemauan anak berusia 12 tahun masih sangat besar. Kota Suotuo ramai seperti biasa, saat ini di pagi hari, toko-toko sudah buka untuk bisnis, kerumunan ramai dengan aktivitas kontras dengan ketenangan Akademi Shrek. Tujuan Tang San untuk perjalanan ini sangat sederhana, menemukan bengkel yang cocok. Meskipun dia beristirahat lebih awal tadi malam, dia masih mempertimbangkan proposal Ning Rongrong. Jika itu hanya untuk dirinya sendiri, maka, kekuatannya saja sudah cukup untuk menghasilkan senjata tersembunyi yang cukup, tetapi jika dia harus memasok orang lain, maka kekuatannya sendiri jelas tidak cukup.